Oke lah ya, mungkin tulisan segini masih terlihatkah, Mas Samsul, Mas Zakaria, Mbak Sandra? Masih Masih, kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Masih terlihat. Terima kasih. Baik ya, saya mau coba untuk explore terkait dengan analisis pasar, di mana kebetulan produknya kita ambil contoh case untuk financial product ya, untuk produk keuangan. Kebetulan karena di situ bidang keahlian saya terutama, sehingga saya mungkin akan kasih contoh yang kita kuasai gitu. Nah, pertama terkait dengan apa yang dimaksud dengan analisis pasar ya, market analysis. Market analysis ini kita sebetulnya diminta untuk membuat suatu estimasi atau perkiraan, ya, estimasi atau perkiraan yang realistis. Kenapa realistis? Karena nanti berdasarkan dari fakta dan data ya. Jangan membuat suatu estimasi atau proyeksi tapi hanya sekedar feeling saja, hanya sekedar feeling atau perasaan saja atau sekedar kira-kira begitu. Kira-kira boleh, tapi kalau berbasis pada data dan fakta, maka kita akan bisa mendapatkan kondisi yang sebenarnya ya. Sehingga ketika kita ingin melakukan projection, itu lebih mendekati kepada kebenaran ya. Jadi tingkat errornya atau standar estimasi errornya itu tidak terlalu melebar ya. Jadi dia presisi pada tingkat simpangan yang mungkin bisa terkendali ya, terukur. Nah, target populasi itu yang target populasi dari sasaran yang kita ingin lakukan analisis itu juga menjadi bagian penting. Kemudian tingkat persaingan dan kebutuhan pemasaran suatu produk yang terkait dengan suatu bisnis. Ini kebetulan contohnya bisnis mikro, jadi saya tulis bisnis mikro gitu. Nah, penjabaran mengenai misalnya nasabah mikro misalnya, ini kan kita mau analisis pasar ya, mau menganalisa sasaran pasar dari suatu produk keuangan, di mana produk keuangan itu kan sebetulnya pasarnya sangat lebar juga ya, dari mulai pasar sasaran mikro, kecil, menengah, dan besar gitu. Dari sisi skala usaha bisnis nasabahnya gitu. Nah, kita ambil contoh sasaran pasar yang lebih spesifik ya, tidak semuanya kita ingin bidik, tapi kita sempitkan misalnya di sasaran usaha mikro gitu ya, di bisnis mikronya gitu. Nah, penjabaran mengenai nasabah mikro yang menjadi prospek dari target pasar, termasuk di dalamnya adalah volumenya, struktur nasabahnya, dan pertumbuhannya. Jadi kita pada saat nanti akan melakukan analisis, kita selain menentukan targetnya, kita juga harus bisa mengukur volume bisnis kita, kemudian struktur demografi nasabah kita, dan bagaimana pertumbuhan dari populasi yang kita mau sasar itu, gitu ya. Jadi contohnya misalnya kita ingin menyasar jumlah usaha mikro yang ada di wilayah Bogor misalnya ya, di kota Bogor atau di Kabupaten Bogor, misalnya di Bogor misalnya. Nah, di situ kita harus tahu berapa populasi usaha mikro yang ada di daerah Bogor itu, gitu ya. Dan kita mesti juga nanti akan membutuhkan data dari tahun ke tahun, ya, dari tahun ke tahun, katakanlah mulai 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, gitu ya. Semakin panjang data yang kita dapatkan akan semakin bagus untuk melakukan proyeksi atau estimasi, ya. Lalu tentunya data tersebut akan lebih berkualitas juga kalau kemudian sumbernya dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan ya, misalnya laporan dari Susenas misalnya, atau laporan dari BPS misalnya, atau laporan dari lembaga penelitian tertentu yang bisa kita percaya misalnya. Nah, di situ kita akan bisa mendapatkan profil dari target market yang nanti kita akan bidik, gitu ya. Nah, berikutnya, ya, oke ya, ini ada yang baru masuk ya, saya admit dulu. Oke. Nah, tujuan atau sasaran dari market analysis itu apa? Ya, tujuannya apa?
tujuannya menentukan pasar potensial, ya, menentukan pasar potensial dan prospek, ya, sekaligus melihat atau memahami peluang, kendala, kekuatan dan kelemahan dari sasaran pasar yang kita mau bidik, yang mau kita tuju, ya. Nah, alasan kenapa itu perlu, karena menentukan ada atau tidaknya pasar mikro dari produk yang kita mau tawarkan. Jadi kalau kita mau menawarkan produk itu, kita harus pastikan bahwa ada sasaran pasar yang kita mau bidik gitu ya, mau kita tuju. Nah, jadi kalau kita tidak mengerti atau tidak memahami dari sasaran pasar yang kita mau bidik, ya tentunya kita akan menjadi salah dalam misalnya menentukan strateginya, kemudian dalam menentukan alat dan instrumennya, dalam membuat anggaran, kita nggak tahu berapa populasi yang kita ingin bidik, gitu ya. Bahkan mungkin kita akan bisa menjadi unefficient, ya, tidak efisien dalam melakukan kegiatan pemasaran karena kita tidak membuat sasaran yang tepat. Selain itu juga tujuan yang lain, alasannya adalah menggali kebutuhan. Jadi kita juga harus tahu sebetulnya kebutuhan dari pasar usaha mikro ini apa, gitu ya. Dan merupakan informasi bagi penjual agar lebih terarah dalam memasarkan produk. Ya, selain itu juga dengan adanya market analysis ini kita bisa memberikan informasi kepada lembaga keuangan nanti yang akan memproduce, yang akan memprovide produk financial product ini yang nanti akan ditawarkan kepada sasarannya. Ya, jadi kita mesti memiliki panduan yang jelas yang bisa menjadi arah baik bagi pelaku bisnis itu sendiri maupun bagi lembaga keuangan yang akan menjalankan bisnis ini. Gitu. Nah, berikutnya adalah manfaat, ya, manfaat. Manfaat dari market analysis apa? Kita bisa fokus dalam bisnis kita. Artinya ketika kita sudah menentukan satu sasaran tertentu, maka segala resources yang kita miliki akan kita kerahkan, akan kita effort, akan kita dorong, akan kita fokuskan untuk membidik sasaran pasar yang sudah kita tentukan itu. Jadi nanti akan lebih fokus, kemudian akan muncul advantage kita, akan muncul keunggulan kita. Karena resources yang kita miliki fokus ya pada sasaran kita. Ya, sebagai contoh, misalnya kita mau membidik pasar sasaran mikro. Pasar sasaran mikro itu apa? Sasaran mikro itu usaha yang memiliki modal usaha tidak lebih dari 50 juta. Omsetnya dalam 1 tahun tidak lebih dari 300 juta. Itulah usaha mikro gitu ya. Usaha mikro itu bisa dilihat dari jumlah modalnya, bisa dilihat dari sisi omsetnya, gitu ya. Nah, usaha-usaha yang semacam itu pada umumnya memiliki karakteristik tertentu, gitu ya, memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Nah, itu harus kita pahami karakteristik itu karena ketika nanti kita akan berhubungan dengan mereka, kita sudah tahu ya, sudah tahu apa yang mereka pikirkan, kebiasaan apa yang mereka sudah selama ini lakukan, gitu ya. Bahkan pola arus kas mereka sudah kita ketahui, gitu ya, dengan bisnis mikro yang mereka sedang jalankan itu, ya. Jadi maka produk yang nanti kita akan hasilkan, kita akan sesuaikan dengan karakter mereka itu. Contoh misalnya, mereka itu punya modal maksimal 50 juta. Kalau kemudian mereka pinjam misalnya 1 miliar misalnya gitu ya, ya nggak masuk akal gitu ya, nggak masuk akal. Karena apa? Usaha mereka itu volumenya maksimal 300 juta gitu ya dalam 1 tahun. Kok mau pinjam 1 miliar gitu, nanti uangnya akan hilang aja, ya nggak akan bisa dikelola. Mereka nggak punya kapasitas untuk bisa mengelola dana sebesar itu, gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu sasaran pasar kita dengan menggunakan market analysis itu, maka kita akan fokus, ya, akan fokus. Kemudian potensial bisnis yang kita bisa lakukan akan lebih lebar, ya. Kita akan lebih dalam
gitu ya. Kita akan lebih dalam. Contoh misalnya kita bicara di usaha mikro misalnya, maka usaha mikro yang ada di Depok akan sama karakteristiknya dengan usaha mikro yang ada di Bogor, yang ada di daerah Bekasi misalnya, tidak jauh berbeda gitu. Sehingga apa? Volume bisnis kita dengan potensial market yang semakin lebar, maka opportunity untuk growth, untuk bertumbuh itu menjadi lebih besar lagi, ya. Potensial bisnis potensial atau potensial market kita akan semakin luas kalau kita sudah memahami ceruk pasar yang kita mau bidik, ya. Kemudian selain itu kita juga bisa mengendalikan risiko, ya. Risiko lebih mudah kita kendalikan kalau kita mengetahui siapa sasaran kita, sasaran pasar kita yang sebenarnya. Kita akan efisienkan dari sisi waktu, dari sisi tenaga, dari sisi biaya. Ya. Kok bisa kalau kita sasaran kita jelas, bisa mengefisienkan waktu, tenaga, dan biaya? Bisa, gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu perilakunya, kita sudah tahu kebiasaannya, kita sudah tahu karakternya, gitu ya. Bahkan kita sudah tahu kemampuan keuangannya, sehingga kita bisa mengambil keputusan lebih cepat, ya, lebih cepat, gitu ya. Dari sisi waktu, tenaga, dan biaya akan menjadi lebih ringan kita, menjadi lebih efisien. Ya, jadi misalnya nggak perlu ada perdebatan panjang, misalnya, oh ini ada bisnis yang potensial gitu misalnya, ya asetnya misalnya sudah 2 miliar misalnya. Ini mau pinjam uang misalnya 5 juta misalnya. Ya, misalnya pinjam uang 5 juta. Gitu ya, bisnisnya udah 2 miliar gitu katanya, pinjamnya cuma 5 juta, ada apa? Gitu ya, berarti dia sedang kesulitan cash flow. Ya, berarti dia illiquid, ya, illiquid. Walaupun bisnisnya besar, tapi kalau dia tidak bisa mengelola uang dengan baik, itu berisiko. Maka kita walaupun pinjamnya kecil, bagi kita sebagai lembaga keuangan itu sangat berisiko sekali, gitu. Ya, jadi kita tidak perlu membuat analisis panjang, kita langsung bisa melakukan sebuah eksekusi keputusan dengan lebih cepat, gitu ya, karena ini tidak visible, gitu ya, ini tidak visible. Atau sebaliknya, gitu ya, atau sebaliknya dia ngelola uang tadi besaran maksimal 300 juta setahun, tiba-tiba mau pinjam misalnya 2 miliar misalnya, itu pun akan menjadi tidak visible gitu. Nah, jadi lebih cepat kita dalam mengambil sebuah keputusan kalau kita sasaran kita jelas, ya, sehingga kita bisa melakukan sebuah analisis secara cepat. Oke. Nah, dalam melakukan suatu analisa pasar untuk menentukan pasar sasaran kita perlu melalui beberapa tahapan, ya, melalui beberapa tahapan gitu ya. Tahapannya apa saja? Ya, tahapannya pertama adalah prospek. Ya, prospek. Prospek itu apa? Prospek itu kita mengumpulkan data pasar, baik perusahaan maupun individu, ya, baik perusahaan maupun individu. Nah, kita diminta atau dituntut untuk mengekspos data berapa jumlah calon pasar sasaran individual, gitu ya. Berapa calon pasar sasaran yang corporate, ya. Dan kita bisa melakukan mapping, ya, mapping mana yang bergerak di sektor perdagangan, mana yang bergerak di sektor industri, mana yang bergerak di sektor services, jasa. Ya, dan kemudian kita melakukan segmentasi dan kita mencari sumber-sumber informasi dari berbagai media yang kita bisa akses, gitu. Kemudian kalau kita sudah mengumpulkan data, kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan perusahaan maupun individu yang akan menjadi sasaran kita, maka kita buat skala priority, ya, skala prioritas. Nah, skala prioritas itu kita bisa bedakan dari sisi size and volume bisnisnya, kemudian dari sisi risikonya, dari sisi pertumbuhannya. Nah, sebagai contoh misalnya, ini sedikit nyambung ya dengan kasus sebelumnya di marketing innovation. Kita misalnya bicara tentang value chains.
atau bicara tentang marketing innovation. Di situ ada contoh TaniHub misalnya. TaniHub sasarannya siapa? Sebetulnya bisa saja TaniHub menyasar produk fishery misalnya, perikanan misalnya. Ya, kemudian dia bisa juga mungkin akan masuk ke sektor trading misalnya ya, trading murni misalnya. Nah, itu tidak dia lakukan, dia fokus dan dia memilih market segmen mereka itu adalah agriculture gitu ya, agriculture, pertanian saja. Itu adalah suatu pilihan gitu ya, suatu pilihan sehingga dia bisa memodify bisnis, men-tailor bisnis dan bisa mendevelop bisnisnya itu pada satu sasaran itu saja, ke agriculture gitu. Sehingga dia punya resources, dia fokus ya. Dia fokus ke situ dan dia pelajari proses bisnis dengan bagus, model bisnisnya dia pelajari. Kemudian ketika dia ingin mencari dan mendapatkan kolaborasi dengan outsourcer yang lain, ya sumber daya yang lain, lebih cepat dan lebih mudah dikenali karena dia menggunakan juga branding yang sangat kental dengan tani, ya dengan pertanian. Dia sebut tani gitu ya. TaniHub atau penghubung para stakeholder yang bergerak di sektor pertanian, ya TaniHub gitu. Jadi brandingnya dia dapat, kemudian fokus sasarannya dia juga sudah jelas gitu, ya sehingga seluruh resources yang dia miliki dia gunakan untuk memaksimalkan dalam rangka untuk mendapatkan sasaran pasar itu gitu. Ya, dia buat skala priority. Nah, skala priority ketika dia collecting data dan kemudian dia mendapatkan informasi serta data, dia klasifikasikan mana bisnis yang memiliki risiko tinggi, gitu ya, mana bisnis yang memiliki risiko sedang, mana bisnis yang memiliki risiko rendah. Kemudian dilihat lagi pertumbuhannya bagaimana ini untuk misalnya pertanian di palawija misalnya. Kemudian pertanian yang bergerak misalnya di industri tanaman keras misalnya. Mungkin akan masuk ke bisnis agriculture ya, agrikultur gitu ya, agriculture. Jadi masuk ke kultur tanaman misalnya tanaman hias misalnya. Nah, itu juga mendapatkan priority, dia membuat skala ya. Di situ sasarannya apakah bertumbuh atau tidak. Kalau tidak bertumbuh ya tidak cukup prospektif gitu. Tapi kalau kemudian masyarakat ada kecenderungan misalnya di industri di tanaman palawija misalnya dia sedang growth gitu ya, sedang bertumbuh, wah itu menarik, maka dibuat skala yang di atas gitu. Jadi setelah kita mengumpulkan data gitu ya, tahapan berikutnya adalah membuat skala prioritas gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga baru dianalisis ya, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan priority target marketnya gitu. Dan kemudian kita akan customize produk kita. Ya, kita akan customize produk kita sesuai dengan pasar sasaran kita itu. Dengan apa? Kita bisa lakukan melalui SWOT analysis, bisa menggunakan value chains, bisa juga menggunakan bisnis model, ya pola usaha vs produk, ya bisnis model. Jadi ada beberapa alat analisis yang nanti bisa digunakan untuk bisa mendapatkan kesimpulan mana priority targetnya, ya mana priority targetnya, dan bagaimana produk yang sebetulnya diharapkan oleh mereka. Itu. Nah, terakhir adalah define, ya define. Jadi kita mendefinisikan, menyimpulkan, ya mana fokus market kita sekarang, ya di antara pilihan beberapa pasar. Di awal kita sudah menentukan usaha mikro misalnya, kemudian usaha mikro ini macam-macam, ada bergerak di trading, ada bergerak di agriculture, misalnya ada bergerak di sektor pengolahan, di industri dan sebagainya. Lalu kita membuat skala prioritas ini hanya di sektor pertanian saja. Ini contoh ya, ini contoh. Sekali lagi ini contoh. Kita ambil misalnya prioritinya adalah di sektor pertanian. Nah, sektor pertanian kita buat skala lebih sempit lagi gitu ya. Sektor pertanian yang mana gitu ya. Oh, kita akan lebih suka ke agriculture misalnya. Oke, kalau agriculture maka atau kita ambil misalnya aquaculture misalnya ya. Aquaculture misalnya.
Nah, kalau kita sudah milih itu, baru kemudian kita customize produknya, ya. Kita akan kembangkan produknya itu sesuai dengan sasaran pasar yang kita pilih itu, ya. Kalau sudah, kemudian baru kita buat kesimpulan, ya, buat kita kesimpulan. Oke. Berikutnya, ya, berikutnya kita bicara tentang prospek, ya, prospek. Jadi kalau kita sudah menentukan, mendefinisikan siapa sasaran pasar kita, ya, prioritinya apa, skala prioritasnya apa, gitu, dan kita sudah bisa memiliki bayangan tentang produk yang mau kita develop, gitu, maka selanjutnya kita menyusun prospek, ya, menyusun prospek. Jadi pertama tujuannya untuk apa? Untuk mengenal potensi pasar. Kemudian mengumpulkan target pasar. Kemudian mencari panduan atau mendapatkan panduan atau kita menyusun panduan. Menyusun panduan untuk bagaimana bisa memasarkan produk kita itu ke sasaran tadi, ya. Nah, jadi kita bicara tentang prospek. Kalau kita sudah melakukan proses, baru kemudian kita lakukan prospek. Nah, baru kemudian setelah kita prospek, ya, kita sudah menentukan prospek, selanjutnya kita lanjut bagaimana prospek itu dijalankan, ya. Bagaimana proses itu dijalankan. Jadi kita bisa mengumpulkan data, gitu ya, untuk memprospek, gitu, melalui pertama kita bisa nyari data-data dari asosiasi, ya. Data-data lewat referral. Referral itu kita menghubungi seseorang, kemudian orang itu memberikan informasi tentang informasi yang lain, ya. Jadi seperti snowball, gitu ya, berguling, gitu ya, bergulir. Dari satu dapat informasi lagi, yang lain memberikan informasi lagi, rekomendasi yang lain, terus gitu, ya. Bisa juga menggunakan asosiasi atau yellow page, kalau dulu ada istilah yellow page, gitu ya. Bisa juga dari media sosial sekarang, gitu ya, media sosial, dari majalah, dari stasi, dari departemen, dari lingkungan, ya, dari masyarakat langsung, ya, banyak informasi yang bisa kita dapatkan dan kita collect untuk memberikan data yang valid dan up to date, gitu. Nah, setelah itu kita kumpulkan, kemudian kita klasifikasikan, ya, kita pisah-pisahkan, gitu. Data kita pisah-pisahkan. Maksudnya dipisah-pisahkan apa? Misalnya kita dapat data usaha mikro di Kabupaten Bogor, gitu ya. Ada berapa banyak, gitu ya. Kemudian kita pisah-pisahkan mana usaha yang bergerak di sektor A, mana yang bergerak di sektor B, mana yang bergerak di sektor C, gitu ya. Kita buat klasifikasi itu, ya, gitu. Nah, baru setelah kita buat klasifikasi, kemudian kita punya database. Nah, baru kita punya database dari target market yang sudah kita tentukan, yang sudah kita buat. Ya. Nah, setelah itu baru kemudian kita mapping, ya, kita petakan, gitu ya, kita petakan. Misalnya kita mau bidik pasar Bogor, ini contoh misalnya pasar di Aceh, gitu. Ini pasar keuangan di Aceh, kita ingin tahu daerah-daerah di Aceh itu apa saja, ada berapa provinsi, ada berapa kabupaten kota, ada berapa kecamatan, gitu ya, dan nanti kita akan bidik di mana. Nah, baru kemudian bicara yang kedua tentang priority, ya, priority. Nah, priority itu apa? Tentang membuat skala prioritas tadi, membuat skala prioritas dari target market yang kita sudah tentukan tadi, kemudian itu akan bermanfaat untuk memudahkan kita, ya, dalam melakukan atau menjalankan strategi nanti yang akan kita buat, ya. Priority, skala priority. Mana yang kita prioritaskan dari sasaran pasar yang sudah kita buat, gitu ya. Nah, kemudian dari proses berikutnya dalam penentuan priority itu kita ada konsep Pareto istilahnya, ya, ada konsep Pareto. Konsep Pareto itu selalu seimbang, ya, selalu sama, ya, selalu balance, gitu ya, selalu sama, gitu. Artinya ketika kita memilih suatu prioritas tertentu, maka kita akan
akan ada konsekuensi, ya akan ada konsekuensi dari setiap pengambilan keputusan yang kita lakukan gitu. Misalnya kita memilih pasar sasaran usaha mikro untuk usaha yang bergerak di sektor pertanian. Sektor pertanian itu kalau misalnya dia berhasil atau dia panen bagus, itu akan memberikan keuntungan bisa 100% gitu ya, bisa 100%. Jadi kita modalin 5 juta itu kalau panen itu bisa dapat 10 juta. Artinya dapat untung 5 juta atau 100% dari modal itu. Tapi resiko di sektor pertanian juga besar gitu ya, juga tinggi gitu. Kalau gagal pasar misalnya, gagal panen, maka kita akan habis uangnya gitu ya, karena gagal gitu. Kalaupun ada sisa panen sedikit gitu, tidak akan kembali modal. Nah, itu konsep Pareto. Jadi kita harus paham ya, ketika mau ngambil suatu pasar tertentu, di situ ada risiko dan selalu ada trade off di dalamnya. Ya, kita harus pahami itu. Kita harus pahami itu. Nah, ini contoh ya bagaimana implementasi dalam priority gitu ya, dalam priority. Jadi kita membuat skala gitu ya dari A sampai Z, kemudian kita ambil mana yang mau diprioritaskan dengan pertimbangan tadi konsep Pareto tadi. Ya. Kemudian berikutnya kita baru kemudian menganalisa ya, analisis. Ya, kita analisis mana prioritas dan target serta kemudian produk yang sesuai untuk sasaran itu apa ya, yang sesuai dengan sasaran itu seperti apa ya. Contoh misalnya produk kredit mikro ya, kredit mikro, usaha mikro itu kan rata-rata berpindah-pindah tempat ya, berpindah-pindah tempat. Jadi mungkin hari ini jualan di Pasar Bogor, mungkin besok di Ciawi, mungkin besok lagi jualan misalnya di Baranang Siang gitu ya, mungkin besoknya lagi pindah lagi. Jadi dia temporer ya, dia tidak punya tempat yang tetap. Kemudian dia rata-rata tidak memiliki jaminan yang memadai ya, kadang tidak punya sertifikat tanah. Dia mungkin di situ kontrak gitu ya, dia mungkin asalnya dari Subang gitu asalnya, tapi berdagang di Bogor ya, di situ kontrak ya, dia nggak punya sertifikat di situ ya. Nah, itu karakter itu harus dipahami gitu, harus dipahami gitu. Jadi kalau kemudian kita misalnya membuat produk keuangan mikro misalnya mensyaratkan ini nanti yang memenuhi syarat untuk menjadi nasabah adalah yang memiliki jaminan rumah misalnya. Ya, nanti sampai kapanpun mungkin dapat tapi sedikit gitu loh. Ya, nggak sesuai, nggak matching. Ya, karena sasarannya karakternya tidak sesuai dengan persyaratan dari produk yang kita tawarkan. Contohnya seperti itu. Jadi harus matching ya, harus matching antara produknya dengan sasaran pasarnya, harus matching. Itu. Berikutnya adalah bicara tentang analisis ya. Di sini pekerjaan kita yang sebenarnya ya, jadi analisis. Jadi kita bagaimana menganalisa karakter tadi dari sasaran pasar kita itu, dan kemudian kita menyesuaikan produk kita dengan sasaran pasar kita dengan benar. Ya, contoh kalau produk keuangan itu kan harus ada ketentuan dan kelengkapan persyaratan administratifnya harus ada, gitu ya. Biaya-biaya yang nanti akan mengikuti atau menyertai dari suatu transaksi perjanjian kredit misalnya. Kemudian cara-cara pembayaran ya, atau collecting dari collecting angsuran misalnya, seperti apa misalnya. Nah, itu sampai kepada cara-cara pembayaran, apakah nanti akan ditransfer atau diambil jemput tunai oleh petugas misalnya, ataukah misalnya si nasabah akan datang ke kantor bank misalnya. Nah, ini juga akan disesuaikan, cara pelayanannya juga akan disesuaikan. Kalau usaha mikro kan tadi saya sudah sebutkan, dia setiap hari bisa berpindah-pindah. Kalau kita jemput, mungkin hari ini tidak bisa ketemu, mungkin akan ketemu di tempat lain misalnya. Ya. Terus kalau misalnya mereka itu punya uang harian, jadi kalau kemudian suruh membayar angsurannya itu bulanan, mungkin 1 bulan uangnya tidak ada.
bukan berarti tidak punya uang ya, tapi uangnya itu diputar untuk belanja. Maka gimana caranya? Maka caranya adalah angsuran harian. Jadi mereka datang untuk ansur harian misalnya. Atau mereka dijemput gitu ya, dijemput di rumah ya, di tempat tinggal mereka atau di tempat domisili mereka secara harian ya. Untuk agar apa? Ada mitigasi risiko. Karena kalau ditunggu 1 bulan untuk suruh bayar, itu uang sudah habis dipakai oleh para pedagang itu. Tapi kalau setiap hari ditanya ada uang, nggak ada. Gitu. Makanya kemudian ada istilahnya bank tungul gitu ya. Jadi tongol ya, bank tongol. Nah, hari ini tongol muncul lagi gitu ya, besok tongol muncul lagi gitu ya. Jadi kenapa itu gitu ya? Mereka ambil tarikan setoran gitu tiap hari gitu ya. Kenapa? Karena ada mitigasi. Nggak bisa nunggu 1 bulan, setiap hari harus bayar. Walaupun angsurannya mungkin sedikit gitu ya, tapi harus dilakukan setelah harian. Itu contoh. Jadi melakukan matching ya terhadap produk dengan sasaran pasarnya. Itu hasil dari analisisnya seperti itu. Nah, kalau dalam analisis yang lebih komprehensif gitu ya, lebih komprehensif, ya kita harus bisa melihat dari berbagai aspek ya, dari berbagai aspek. Jadi bisa dari aspek pemasok, dari aspek pembeli, dari hambatan, dari produk pengganti gitu. Nah, itu kita harus bisa melakukan analisis untuk mendapatkan informasi yang komprehensif ya, agar kita dalam berkompetisi bisa mengantisipasi apa yang dilakukan oleh pesaing kita. Pesaing kita melakukan apa gitu, kita perlu merespon dan kalau perlu melakukan perubahan ya karena adanya kondisi yang berubah di lingkungan kita. Ya, lingkungan kita itu bisa berupa pembeli, pemasok maupun produk-produk pengganti. Ya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan value chain gitu ya? Value chain itu seperti ini. Jadi rantai nilai, ya rantai nilai. Jadi yang tadi saya ceritakan di awal, saya bicara tentang value chain, tentang supply chain gitu. Ya kalau value chain itu misalnya tadi ada pembeli, ada supplier, ada karyawan gitu. Nah itu kita harus pahami. Kalau kita bisnis sekolah, misalnya kayak Mas Samsul sekolah, kita harus tahu stakeholder-nya siapa. Ada orang tua, ada di situ ada kantin, di situ mungkin ada kegiatan antar jemput siswa, ada karyawan, ada guru. Ya. Itu adalah value chain yang dimiliki oleh suatu organisasi pendidikan. Ya, kalau kita bisa meningkatkan value chain-nya, maka otomatis bisnis kita akan menjadi lebih efisien dan akan memberikan productivity yang tinggi. Ya, value chain yang lain, misalnya bebek petelur. Bebek petelur itu rantai nilainya ada di mana saja? Ada di petani, ada di pemasok garam, ada pemasok bibit, ada pemasok anakan. Ya, jadi itu ada value chain yang ada di BPA. Kemudian misalnya ada industri sirup markisa misalnya. Ya, value chain-nya di mana? Value chain-nya ada di berbagai sumber. Jadi kalau misalnya ada satu industri yang berdiri, saudara sekalian, kalau kita sebagai seorang entrepreneur misalnya, maka kita akan bisa lihat potensi bisnis yang terbuka lebar di situ ya. Kita bisa menjadi pemasok gula, kita bisa menjadi transporter ya, yang akan mengantarkan mungkin karyawan dari tempat mereka kos atau dari tempat mereka asrama mereka ke tempat industri, itu juga menjadi bisnis tersendiri gitu ya. Atau mengambil barang dari gudang ke pembeli, atau sebaliknya kita mungkin perusahaan membutuhkan pemasok gitu ya. Kemudian membutuhkan misalnya botol bekas gitu ya, membutuhkan botol, butuh packaging gitu, butuh tangki air, butuh gudang, butuh karung, pengrajin keranjang bambu mungkin untuk bisa menyiapkan untuk aksesorisnya gitu ya. Kemudian iklan gitu. Jadi ketika ada satu industri berdiri itu sebetulnya peluang bisnis sangat banyak banget gitu ya. Kalau kita paham tentang value chain gitu ya. Oke. Nah, berikutnya terakhir adalah define ya, mendefinisikan dari produk kita yang sudah spesifik itu seperti apa, ya kita tulis fitur-fiturnya, ya fitur-fiturnya kita tulis. Kemudian kita bisa terjemahkan fitur-fitur itu
ya ke dalam sebuah manual product, ya ke dalam sebuah manual product. Nah, kalau di dalam produk keuangan mikro biasanya kita minta untuk membuat fitur produk, ya fitur produk. Jadi misalnya fitur produk kredit mikro, nah, kita diminta untuk membuat persyaratan untuk kredit mikro itu yang sesuai apa, gitu ya. Kemudian sasarannya siapa, tujuannya untuk apa, gitu ya. Kemudian prosedur pinjaman seperti apa, itu kemudian jaminan pinjaman ada apa tidak ya. Jadi dibuat fitur-fiturnya, gitu ya, elemen-elemennya itu disusun menjadi suatu produk, gitu ya. Nah, kalian silahkan bisa mengelaborasi dan berimajinasi membuat suatu fitur produk, apakah dalam jasa atau barang, gitu, yang merupakan hasil dari suatu proses, ya hasil dari suatu proses market analysis, ya dari data, kemudian Anda bisa melakukan aktivitas proses, gitu ya, kemudian Anda bisa melakukan proyeksi, kemudian kita bisa menyusun dalam bentuk analisis dan mendefine, ya mendefine membuat prototipe produk atau membuat suatu fitur produk gitu yang ditulis secara deskriptif saja, ya dalam sebuah deskriptif. Oke, saya kira demikian untuk materi kita. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mas Yus atau Mbak Desi, Mbak Ruth, Mas Mbak Ruth ada nih Mbak Ruth. Halo Mbak Ruth. Ya Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan Mbak? Sejauh ini belum ada Pak. Belum ada, baik. Mas Valentino, ada yang mau ditanyakan Mas? Mas Trisna? Saat ini belum Pak. Belum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Halo Pak. Ya, Pak izin bertanya Pak. Saya udah coba desain Pak produk. Ya. Cuman terkendala untuk masalah katanya untuk merek dan segala macam saya udah coba daftarkan juga. Mati ya? Kedengaran ya? Ya. Cuma regulasinya ternyata produknya yang bisa harus ikut dulu ini pelatihan pangan PIRT dulu katanya tuh Pak. Terus nanti izin POM dulu. Nah itu regulasinya lumayan panjang juga Pak ternyata untuk UMKM tuh ya. Gimana itu Pak? Iya, memang sebaiknya kita ada ikut mentor ya, ikut mentor atau ikut coaching, ya ikut coaching atau ikut mentoring. Sekarang banyak sekali aplikasi ya, kayak misalnya umkmindonesia.com ya. Itu memberikan panduan mengenai cara-cara dan sekaligus juga melayani juga ya, melayani. Jadi misalnya kita diminta untuk membuat packaging atau membuat merek misalnya. Nah, nanti mereknya kita sounding ke aplikasi itu ya, kita sounding, kemudian kita usulkan. Nanti kalau misalnya ada yang tidak sesuai, misalnya ada yang tidak sesuai atau perlu ada saran, nanti mereka akan kasih saran. Oh, ini sebaiknya begini gitu ya, ini sebaiknya begini gitu. Nah, nanti bertahap, nanti setelah itu selesai, nanti akan ter-approve, kemudian langkah berikutnya apa, terus gitu. Jadi ada yang mementor gitu ya, tahapan-tahapan itu. Nah, kalau kita sendirian biasanya memang lihat ujungnya aja udah capek duluan ya. Jadi misalnya nanti tahapan ini, aduh gitu ya, pusing nih, belum apa-apa sudah suruh begini, suruh begitu gitu ya, suruh nyiapin ini, nyiapin itu gitu. Nah, kita sudah langsung down gitu, sudah langsung down. Tapi kalau kita lakukan bertahap, selesaikan ini, kita upload, kita selesaikan ini lagi, upload lagi gitu.
Nah, misalnya ada lima langkah gitu. Nah, itu kita nanti bertahap, langkah 1 udah selesai, langkah 2 mungkin besok lagi terus gitu. Jadi ada tahapan yang kita mulai dan kemudian akan selesai pada akhirnya. Tapi kalau kita hanya melihat dan memikirkan saja tanpa melakukan, ya nggak akan selesai-selesai gitu ya. Dipikirnya semuanya susah gitu ya. Jadi belum apa-apa udah susah nih, udah nih gitu ya. Nah, jadi sebaiknya dengan terbukanya akses saat ini, lebih baik kita bisa memulai dengan masuk ya dalam sebuah platform dan kemudian kita ikut di dalamnya, mentor. Dan biasanya tidak berbayar ya, kayak UMKM Indonesia juga tidak berbayar. Atau kalau misalnya mau belajar, bisa ke link UMKM. Ya, jadi Bapak izin. Yep. Izin Pak, jadi kalau mereknya akhirnya saya ada konsultan Ipindo, jadi alhamdulillah berhasil untuk merek. Nah untuk pelatihan saya ikut pangan di Dinkes. Nah pas saat halal itu ternyata rincian banyak banget Pak. Jadi kami pun belum apa-apa udah daftar online udah gagal. Berapa kali online gagal, yang halal itu Pak yang sulit banget. Iya, sekarang halal sudah sedang dalam promote ya, artinya promosi gitu. Bahkan halal itu sekarang bisa menggunakan self declare. Ya akhirnya kita terhadap produk sudah ada, itu Pak. Nah, ya self declare. Jadi kita sendiri bisa menyatakan bahwa produk kita ini halal, kemudian kita daftarkan. Kita bukan daftarkan ya. Jadi ya hanya daftarkan saja. Jadi prosesnya karena proses halalnya kita sudah lakukan gitu. Jadi sekarang lebih mudah ya, sekarang lebih mudah. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Izin Ya Pak, selamat sore Pak. Ya silakan. Ya Pak, untuk terkait yang tadi Bapak infokan mengenai latihan mendesain produk mikro ya Pak ya. Apakah itu berlaku untuk clothing Pak? Dan yang kedua, kalau saya melihat ini saat ini kan banyak pencinta anabul ya Pak ya, anak hewan-hewan, dan mereka itu membuat clothing khusus untuk anabul, dan kita membuat brand untuk baju-baju anabul itu. Contohnya cat lovers, saat ini kan ada namanya kucing bernama Pororo. Nah, ownernya itu saya lihat membuat baju untuk Pororo tersebut, dan mereka mendesain cantik sekali dan elegan ya untuk Pororo tersebut. Nah, untuk kita pencinta hewan atau cat lovers itu saya ingin sekali menciptakan atau mendesain produk. Apakah untuk baju anabul ini perlu kita izin resmi seperti tadi Pak Uli berbicara mengenai izin-izin brand-brandnya tersebut? Terima kasih Bapak Bagio. Iya, Mbak Sandra, terima kasih. Luar biasa Mbak Sandra sudah memulai dengan terinspirasi dari hobi ya. Sebetulnya seperti yang Pak disampaikan oleh Mbak Sandra ini bisa kita ikutin ya, hobi kita sebetulnya apa sih gitu ya. Sehingga nanti tidak ada kelelahan di dalam prosesnya. Biasanya yang lelah dan kemudian kita berhenti itu karena tidak ada passion di dalamnya ya, sehingga kita merasa capek, segala proses rumit gitu ya, tidak menikmati gitu. Nah, saya lihat Mbak Sandra memilih suatu link bisnis entities yang sesuai dengan hobi gitu ya, dengan itu bagus banget gitu ya. Kalau boleh saya cerita misalnya kayak saya pribadi ini saya suka nulis ya, hobi nulis itu. Nulis bagi saya adalah hobi gitu, kesenangan ya, sehingga saya mencari pekerjaan profesi saya itu yang memang banyak nulis gitu ya, yang banyak baca, kemudian juga banyak traveling karena saya nulis harus ada sumber inspirasi gitu. Jadi akhirnya saya menikmatin itulah gitu ya, menikmatin itu gitu. Nah mungkin bagi orang lain misalnya jadi dosen terpaksa jadi dosen itu karena terpaksa misalnya gitu. Nah ketika menulis di jurnal, menulis di publikasi itu sulit ya karena tidak didasari dengan suka tadi ya, karena tidak ada suka sehingga tidak biasa. Karena tidak suka menjadi tidak biasa gitu. Nah, saya kira saya berharap sih ya, saya berharap teman-teman semua gitu ya mahasiswa ini
melakukan suatu pekerjaan dan profesi saat ini karena sesuatu yang kita sukai, itu akan enjoy banget ya, kita akan menikmatin itu. Nah, balik lagi nih sedikit ke bagaimana kita perlu apa enggak gitu ya memiliki suatu karya yang kemudian harus didaftarkan atau harus dilegalkan gitu ya, harus punya license dan sebagainya. Untuk masa saat ini, zaman saat ini, saya sarankan ya semua yang kita hasilkan sebaiknya kita terlicense ya, legal, terregistrasi gitu ya, terpatenkan kalau perlu gitu. Jadi kenapa? Karena dan kita perlu brand ya, kita perlu brand, kita perlu merek, hasil karya itu identik dengan merek kita ya, dengan merek kita gitu. Ya mungkin tidak seberhasil mungkin yang dilakukan oleh para penulis lain yang sangat senior misalnya. Kalau sekarang misalnya nulis tentang koperasi misalnya, maka akan muncul nama Ahmad Subagio misalnya. Kementerian Koperasi mau mencari ahli di bidang perundangan koperasi gitu. Ketika mereka searching dan googling itu muncul nama saya di situ. Ya sehingga apa yang terjadi? Ya saya menjadi contact person mereka, menjadi link dengan mereka gitu. Nah sama juga dengan Mbak Sandra atau teman yang lainnya gitu. Ketika kita memiliki suatu pekerjaan dan profesi tertentu, seringlah lakukan walaupun nggak suka nulis gitu ya, mungkin di Facebook kita, di media sosial kita, di apapun namanya yang kita gunakan sebagai media komunikasi, media untuk informasi dan sebagainya, kita buat note yang terkait dengan apa yang kita lakukan itu, dengan produk kita itu, ya sehingga nanti akan muncul itu branding, Nah agar branding itu tidak diadopsi oleh orang lain, gitu, ya tidak diplagiat oleh orang lain, tidak tiru oleh orang lain. Kalaupun ditiru nggak apa-apa gitu, tapi kita masih di situ memiliki memiliki branding dan kita memiliki paten, kita memiliki hak intelektual di dalamnya yang merupakan itu adalah sebuah pengakuan ya, sebuah pengakuan hasil karya kita. Ya dari perspektif de jure gitu. Jadi saya sarankan sebaiknya kita punya merek ya kita daftarkan merek kita gitu ya. Kita punya karya apa kita daftarkan. Ya contoh mungkin ada yang ngikutin di Facebook saya misalnya. Kalau saya buat buku itu selalu saya ikutin dengan pengajuan ke Kemenkumham untuk mendapatkan HKI ya, hak karya cipta kita. Ya walaupun hanya sekedar buku, tapi bagi kita itu penting sebagai sebuah pengakuan gitu ya, bahwa itu karya kita. Nah, saya kira seperti itu ya, Mbak Sandra. Jadi message saya adalah walaupun agak sulit gitu ya, lakukanlah itu. Nanti akan ada kebaikan nanti ke depan. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama, Sandra. Ada lagi yang lain? Saya Pak Bagio, mohon izin. Mas Farza, silakan Mas. Ya, saya tertarik Pak terkait tadi paparan yang disampaikan bahwa untuk retail saat ini dikuasai oleh 3 besar ya, itu Indomart, Alfamart, kemudian Sampurna ya. Nah terkait hal ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana kaitannya dengan apakah ini tidak termasuk praktek monopoli atau undang-undang persaingan usaha sehat ya Pak ya. Nah kemudian juga memang sih saya juga melihat ada beberapa mart-mart lain yang memang tidak terlalu berkembang ya, seperti ya Giant ya yang sudah tutup, kemudian juga ada Ceria Mart, kemudian Sodako Mart ya. Ya, sudah selesai, Mas? Halo? Gunakan untuk mendobrak hal tersebut gitu, Pak. Oke. Sudah selesai, Mas. Tadi agak terputus ya suaranya ya, agak terputus. Tapi yang saya tangkap tadi terkait dengan mungkin pandangan kita terhadap praktek bisnis yang saat ini ada di sektor retail ya, yang dikuasai oleh 3 besar grup itu, dan kemudian
retail-retail yang lain tidak mampu berkompetisi ya, bersaing dan harus menutup bisnisnya gitu. Ya itulah hukum bisnis yang berjalan saat ini, Mas. Jadi di mana di situ ada terintegrasi end to end itu dari produsen sampai ke konsumen itu terhubung, itu namanya end to end. Maka itu yang akan menjadi kuat, ya itu akan menjadi kuat. Dan itu yang dilakukan oleh para pebisnis sekarang ini, gitu. Nah, untuk bisa melakukan itu ada yang dengan menggunakan kekuatan modal, ada yang menggunakan kekuatan jaringan network, ya. Ada yang menggunakan dengan kekuatan teknologi, gitu ya, untuk bisa melakukan kolaborasi dan integrasi tadi gitu. Jadi banyak cara untuk bisa membangun kekuatan jaringan ya. Nah, kekuatan jaringan misalnya ini ya, misalnya kalau kita bicara tentang kapitalisasi pasti akan bicara tentang kekuatan modal ya untuk membangun jaringan dengan membangun sebuah holding atau konglomerasi gitu ya. Sebetulnya kan awal dari Indomaret itu kan konglomerasi sebetulnya gitu ya. Dari dari produsen kemudian masuk ke distribusi ya, masuk ke distribusi. Dulu awalnya hanya produsen saja, ya produsen aja menghasilkan produk-produk consumer good gitu ya. Kemudian mendirikan perusahaan distribusi namanya Indomarko ya. Jadi Indofood mendirikan Indomarko. Indomarko itu bergerak untuk sektor distribusinya gitu. Nah, kemudian sejalan dengan itu ada ide gitu ya, bicara karena bisnis pemikiran para peneliti, para akademisi, para membuat sebuah perkiraan bahwa ke depan itu akan terjadi sebuah kekuatan jaringan di mana di situ nanti yang akan bisa bertahan atau survival itu adalah mereka yang membangun sebuah ekosistem, ya, membangun sebuah ekosistem bisnis yang disebut dengan end to end, ya, end to end. Nah, itu kemudian diterjemahkan oleh para pengusaha, ya, diterjemahkan oleh para pengusaha. Apa itu yang berarti dengan end to end gitu? Oh, ternyata menghubungkan dari produsen sampai ke konsumen. Nah, maka kemudian ditangkaplah oleh para pebisnis gitu ya, para pebisnis. Nah, terutama yang memiliki jaringan tadi ya di Indofood, kemudian Unilever berkolaborasi gitu ya. Unilever mendirikan Alfamart ya, kemudian Indofood mendirikan Indomart gitu ya. Nah, kemudian mereka berkolaborasi juga walaupun berkompetisi tapi tetap berkolaborasi dalam produk mereka, dalam mensupport produk mereka masing-masing gitu. Makanya mereka bersaing sebetulnya juga saling menguatkan sebetulnya gitu. Nah, di situ kemudian bangun marketnya, pasar retailnya gitu, yang dulu itu Indomarko itu melakukan canvassing ya, canvassing ke toko-toko retail tradisional ya, jadi masuk ke mungkin barangkali misalnya Mas Farza mungkin orang tua dulu ada jualan juga misalnya di depan rumah misalnya ya, atau orang tua saya juga gitu, orang tua saya, ibu saya jualan juga gitu di depan rumah, bikin warung gitu, jualan gitu. Ya, tapi akhirnya pasokannya yang dijual di situ mahal karena sudah di-canvassing oleh beberapa layer gitu. Ya, oleh beberapa retailer gitu. Sehingga harga jual di tempat ibu saya ini harganya mahal gitu. Ya, karena dari Indomarko masuk nanti ke pedagang besar di kabupaten, kemudian setelah itu di-canvassing oleh para retailer kecil ya lewat motor-motor, baru kemudian ditaruh di toko-toko tradisional. Jadi sehingga tadi toko tradisional menjadi mahal harganya. Nah, bisa dibayangkan dari Indomarko ini kemudian langsung masuk ke Indomart gitu. Jadi menerobos dan memangkas seluruh biaya distribusi dan memangkas para retailer yang lain gitu yang sebelumnya ada itu tadi habis gitu. Ya, sehingga dia bisa menguasai pasar gitu ya, menguasai pasar dan ya dua perusahaan ini yang akan kemudian eksis ke depan, akan survival gitu. Nah, pertanyaannya yang tradisional yang tidak berintegrasi ke dalam sistem dua konglomerat ini terus gimana gitu? Yaitu yang kemudian ditangkap oleh Sampurna. Nah, ditangkap oleh Sampurna namanya SRC. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ada toko tradisional, kemudian di situ ada spanduk, ada judul SRC gitu ya. Nah, itu toko tradisional yang tidak terhubung dengan Indomaret dan Alfamart gitu. Nah, itu yang kemudian disupport oleh SRC untuk
membantu melingkan gitu ya dan memberikan advokasi. Itu kan sebetulnya program CSR-nya ya, CSR-nya Sampurna sebetulnya ya, CSR-nya Sampurna. Tapi Sampurna sendiri punya kepentingan ya, karena dia jualan rokok gitu. Dia jualan rokok. Jadi dia bisa membantu para pengusaha tradisional itu kalau dia membeli rokok dia, produk dia gitu. Nanti akan dibantu informasi, dibantu data, kemudian dibantu aplikasi gitu. Nah, sebetulnya bisnis semuanya gitu ya, bisnis semuanya. Ya, tapi tadi mereka yang kemudian tergabung ke dalam 3 grup besar ini ke depannya akan memiliki jaringan yang kuat. Nah, misalnya ada koperasi, nah terus untuk melawan konglomerasi ini apa gitu ya? Untuk melawan konglomerasi sebetulnya koperasi sebetulnya itu, tapi kita ini kan masyarakat timur yang memiliki sebetulnya jiwa gotong royong dan kebersamaan gitu. Tapi dalam gotong royong sosial iya. Tapi kalau dalam gotong royong berekonomi tidak. Buktikan saja ya. 212 nggak cukup berhasil juga ya. Nggak cukup berhasil juga gitu. Jadi karena saya melakukan studi tentang perilaku konsumen ya, tentang perilaku konsumen ya, dan hasilnya seperti itu ya. Jadi kalau bicara dalam pengambilan keputusan bisnis atau usaha itu yang dipikirkan bukan agama, yang dipikirkan bukan adat, bukan teman, tapi yang dipikirkan adalah harga. Itu yang pertama yang dipikirkan ya. Jadi Mas Farza, kita bisa aja khotbah ya di gereja, di khotbah di masjid-masjid, di gitu ya. Kalau kita suruh gotong royong saling membantu, yes gitu ya. Tapi kalau bicara tentang berekonomi, ya nafsi-nafsi gitu ya, sendiri-sendiri gitu. Itulah kita saat ini. Tapi persoalannya bisa berubah atau tidak itu saya nggak akan bicara tentang itu ya. Itu urusan Tuhan gitu ya, dan urusan yang bisa mengubah hati manusia gitu. Nah, tapi kondisinya seperti itu. Tapi kalau dalam konteks praktek berekonomi di negara lain yang bisa menghadapi konglomerasi dan kapitalisasi itu hanya koperasi saja. Ya. Mau di Amerika sendiri kah yang sampai menjadi negara kapitalis pun di situ koperasi yang menghadapi para konglomerat itu gitu. Ya, kita sebut seperti AC Hardware gitu. S Hardware ya, S Hardware itu koperasi dari Amerika masuk ke Indonesia gitu ya, masuk ke Indonesia. Rabobank misalnya, atau Nestle koperasi susu di New Zealand gitu, nah, itu masuk juga ke kita gitu ya. Jadi itu adalah asosiasi dari para pemodal kecil yang kemudian bergabung menjadi satu. Ya, kurang lebih seperti itu Mas Farza. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagio. Sama-sama. Ya, barangkali tidak ada sampai di sini penjelasannya. Terima kasih atas atensi perhatiannya. Saya sudah siapkan untuk absensi di e-learning ya. Untuk yang tadi, yang sekarang nanti saya akan susulkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sore Pak.